Ya, di video kali ini aku mau membahas tentang iod, atau nama lainnya adalah The Finger of God. Mengingat banyak banget teman-teman yang udah kirim DM ke aku melalui Instagram atau di kolom komentar yang minta dibahaskan tentang iod atau bertanya, Kak, iod itu apa sih? Secara teknis, iod itu berbentuk segitiga lancip sama kaki, yang kakinya itu terbentuk dari dua tanda di dua rumah yang terpisah sebanyak 60 derajat atau sextile, membentuk kaki segitiganya terhubung dengan satu titik puncak yang disebut apex, terpisah antara 5 tanda atau mungkin disebutnya quincunx, baik di sudut yang satu maupun di sudut yang kedua dengan sudut yang ketiga, sehingga menghasilkan bentuk segitiga lancip simetris. Eh, Nanti buat teman-teman yang di berchartnya nggak punya iot, akan aku tunjukkan juga di demo yang ada di video ini juga. Karena nanti juga aku akan membuat demo cara membaca iot. Nah, iot sendiri punya makna dalam dalam bercat seseorang, eh, sering disebut sebagai misi spiritual dalam hidup seseorang. Iot ini biasanya baru aktif ketika seseorang dengan kesadarannya sendiri mulai mau mendekati sisi shadow dari dua planet yang terlibat di kaki segitiga tempat iot berada ke arah zona pertumbuhan yang ada di titik puncak dari iot tersebut. Karena kan sebetulnya kedua planet yang membentuk sextile itu tidak ada masalah di antara mereka. Mereka harmonis. Nah, tapi antara planet yang di sisi kiri kaki segitiga dan yang ada di sisi kanan kaki segitiga secara energetik tidak memiliki koneksi ke titik puncak dari segitiga tersebut. Sehingga eh, fungsi dari kesadaran seseorang adalah merangkul titik yang energi planet yang ada di titik puncak dari iot tersebut. Jadi key pointnya, anchornya adalah titik puncak dari segitiga iot tersebut. Nah, untuk cara dealing dengan mengenal cara dealing iot, gimana sih cara berdamai dengan iot? Sebelum kita masuk ke demo, pertama, kita harus belajar mengendurkan, bahkan melepaskan ekspektasi yang bernuansa kayak gini. Jika aku melakukan ini, maka hasilnya pasti itu. Karena ekspektasi ekspektasi yang diciptakan oleh pikiran manusia akan cenderung mengkotak-kotakan hitam atau putih, proses dan hasil. Karena kan dorongan dari pikiran logis manusia kan ingin memastikan hasil seperti apa yang dia mau. Kayak gitu. Ini harus dikendurkan kalau ingin berdealing dengan iot. Yang kedua adalah fokus kepada proses dan letting go alias melepaskan hasil. Memang secara umum kan manusia kan diminta melepaskan hasil ya, tapi khusus untuk pemilik yacht, eh, dia harus dua kali lipat eh, melakukan aksi-aksi yang beraroma letting go work, eh, ikhlas, pasrah terhadap hasil. All out tetap harus kita lakukan. Eh, Berencana all out dengan apa yang kita mau capai itu harus tetap, karena itu upaya yang bisa dilakukan manusia. Tapi untuk pemilik yacht, kita harus betul-betul melepaskan diri dari kemelekatan terhadap hasil.
Kalau semakin kita melekat terhadap hasil, nanti pasti yang dirasakan oleh pemilik yacht adalah dalam dirinya tegang, tidak nyaman, ada resistensi, kayak gitu. Nah, yang ketiga, eh, ingat-ingat prinsip bahwa ketidaktahuan, unknown, adalah guru kebijaksanaan, bukan musuh yang harus ditumpas. Nah, caranya adalah bisa dengan lebih banyak fokus dengan apa yang sudah dimiliki saat ini, lalu pakai dengan apa yang sudah dimiliki saat ini untuk terus berjalan. Nah, analoginya itu kayak misalnya mendaki gunung, tapi di tengah hutan belantara yang penuh dengan kabut. Kita nggak ada pilihan nih, mau nggak mau harus jalan terus dengan bekal tongkat dan intuisi. Akhirnya kita coba berjalan sedikit demi sedikit, satu langkah demi satu langkah dengan panduan tongkat, meskipun di depan kabut, tapi karena kita terus memilih untuk berjalan, berjalan dan berjalan, akhirnya kita melihat ada satu titik terang di ujung. Nah, itu gambarannya seperti itu. Seseorang yang memiliki yacht, fokus dengan apa yang dimiliki saat ini, lalu berjalan setapak demi setapak, sambil tetap ingat tujuan besarnya apa, gitu. Tujuan-tujuan yang, apalagi tujuan yang bisa, yang melampaui diri kita, gitu. Yang nuansanya nggak ego, gitu, lebih besar. Karena biasanya sebetulnya pemilik yacht itu dalam nuraninya tahu dia itu punya suatu tujuan yang besar, yang melampaui dirinya sendiri. Cuman ketika belum teraktivasi, mungkin dia tidak sepenuhnya tahu apa sih tujuan besar itu. Nah, seiring bertambahnya waktu, usia, dan tingkat perubahan kesadaran, nanti dia sendiri yang akan secara intuitif mulai tahu apa sih tujuan besar yang melampaui diri aku gitu. Dan yang keempat adalah jangan sungkan, tetap minta bantuan dan curhat sama higher self kamu. Higher self atau bahasa lainnya ini orang-orang beda-beda, bisa ke Tuhan, higher self, kesadaran yang lebih tinggi, semesta, atau apapun yang kamu sebut. Intinya ya sesuatu yang jauh lebih besar dari diri kamu, minta tolong, cerita apa kendala kamu, tidak usah sungkan, karena dan sekaligus percaya bahwa pertolongan semesta, pertolongan higher self, pertolongan Tuhan selalu datang tepat waktu ketika semua eh, usaha pasrah, kepasrahan maksimal yang sudah kita lakukan sebagai manusia, bukan, bahkan pasrah itu bukan usaha tapi state kepasrahan. Jadi kita udah all out, akhirnya kita secara energetik, oke, saya pasrahkan sama Tuhan, saya pasrahkan sama higher self atas apa yang sudah saya lakukan. Disitulah biasanya iot teraktivasi dalam bentuk pertolongan yang tepat pada waktunya, aha momen yang luar biasa, pencerahan yang luar biasa yang dirasakan oleh pemiliknya, keadaan yang tiba-tiba terbalik 180 derajat, semua berpihak padanya, itu sesuatu yang rasanya tidak bernilai, yang tidak ternilai, tidak bisa diukur nilainya bagi pemilik yacht. Mungkin teman-teman yang punya yacht bisa refleksi ke kehidupan teman-teman di masa lalu, momen-momen seperti ini. Kayak gitu. Itu adalah tanda ketika aspek spiritual yacht teraktivasi. Kayak gitu. Oke, teman-teman, ini aku mau kasih demo cara baca yacht. Di sini aku kebetulan dapat volunteer ya dari follower aku di Instagram yang bersedia kasih bercatnya untuk ditampilkan di video ini sebagai demo contoh cara membaca yacht. Ini aku share screen. Nah, ini berhubung supaya teman-teman bisa lihat yachtnya ada di mana aja, aku kasih juga pembanding.
Aku kasih lihat juga dengan coretan. Untuk yacht yang pertama, kalau kita lihat, ini aku kasih highlight lagi. Sini ya aku perbesar. Hmm, yacht yang pertama adalah, kalau teman-teman lihat di sini kan ada Venus. Venus, sebentar aku kasih warna dulu. Warna apa ya? Nah, ini Venus, kita tarik garis di sini. Lalu titik kedua aja di sini. Mencong. Set. Nah, ini yacht yang pertama. Semoga kelihatan ya, teman-teman. Kaki segitiganya ada di Neptune. Terus kaki keduanya ada di Moon dan puncak segitiganya ada di Neptune, ada di Venus, sorry. Leo. Jadi energi yang terlibat ada Neptune di Sagittarius, terus ada sorry. Nah, pas sorry. Ada ide juga ada Moon di Aquarius dan titik puncaknya ada di eh Venus Leo. Venus di Leo. Sebentar. Udah lemot. Nah, nih titik puncaknya jadi yang mau kita bahas yang yacht yang pertama adalah di sini, dan di sini. Oke, pertama dari s- sisi kakinya dulu. Si- karena tadi kan kita akan berfokus di sisi bayangan yang ada di kakinya ya. Kaki yang pertama adalah Neptune di Sagittarius di rumah kedua. Orang dengan Neptune di Sagittarius di rumah kedua hmm, punya intuitive gift, punya optimisme. Karena kan Sagittarius itu kan bicara soal ekspansi ya, optimisme. Ketika kamu bisa mempercayai good atau insting atau intuisi kamu mungkin merasa baik gitu kan, merasa layak. Nah, tapi bayangannya adalah ironisnya, intuisi kamu itu akan terasa oleh diri kamu menumpul ketika kamu meletakkan banyak ekspektasi di sini, di intuisi awal kamu. Jadi kan intuisi itu kan seringkali muncul jernih ya, langsung intuitive hit. Makanya tiba-tiba nggak tahu datang dari mana, muncullah intuisi tersebut, ada suatu statement. Nah, itu yang murni. Tapi tiba-tiba kamu mulai meragukan dengan menaruh beban dan ekspektasi ke dirimu sendiri, lalu mulai overthinking. Disitulah intuisi menjadi tidak murni lagi. Dan akhirnya di sini kan tadi karena terhubung dengan ini aku coret lagi. Terhubung dengan Moon, Moon di rumah keempat sini, sini. Moon di Pisces, sorry ini Moonnya di Pisces ya. Moon di Pisces punya shadow bahwa dia juga intuitif. Di sini intuitif. Tapi karena Moon di Pisces itu punya zona bayangan bahwa ada tekanan bahwa sebaiknya yang tampil intuitive hitnya mungkin ada lengkap, tapi Moon Pisces punya flavor, punya shadow bahwa ya udah yang dimunculkan yang baiknya aja, yang kalau intuitive hitnya yang munculnya jelek, biasa dia abaikan nih, akan coba diabaikan, disaring gitu kan. Jadi dia akan memilih mana yang menurut dirinya sesuai dengan keinginannya itu yang dimunculkan. Itu posisi bayangannya. Nah, di sini kemudian dipertemukanlah dengan Venus yang ada di rumah kesembilan di Leo. Pelajarannya adalah Ven, eh,
merangkul sisi positif dari Venus di Leo yang ada di rumah ke-9, yaitu izinkanlah spontanitas dari intuisi kamu ini untuk muncul. Caranya adalah dengan diantaranya menggali pengetahuan intuitif dengan belajar, dengan membaca, dengan spiritual practice, dengan latihan. Terus sehingga nanti harapannya ketika kamu semakin mahir dari pembelajaran-pembelajaran yang sudah dilakukan, kamu bisa mengenali motivasi kamu eh, ketika menerima intuitive hit dan mengolahnya itu apa? Apakah kamu memutuskan urung untuk menyampaikannya karena ada tekanan untuk karena overthinking, takut orang lain menilai kamu buruk? Berarti kan ada rasa ingin validasi yang kuat di situ. Atau di sisi lain, motivasi kamu adalah kamu tidak melihat semua spektrum intuisi yang muncul dari tempat yang netral sehingga kamu tergoda untuk melihat yang baik-baik aja. Nah, makanya di sini dengan Venus yang ada di Leo dan di rumah ke-9, yang perlu di-embrace adalah berani spontan, berani melihat apa yang dihasilkan intuisi itu dari tempat yang lebih netral, dari tempat yang penuh dengan rasa keingintahuan, daripada menghakimi mana yang bagus, mana yang jelek gitu kan. Atau urung menyampaikan karena lebih karena takut tidak divalidasi atau dijauhi orang, atau terlalu berani menyampaikan tapi dari tempat lagi-lagi ingin pengakuan. Yang diminta di sini adalah baik nanti keputusan akhirnya kamu mau menindaklanjuti intuisi kamu atau memilih untuk menyampaikan atau tidak menyampaikannya, itu perlu datang dari tempat cinta, dari tempat kepentingan yang lebih besar dan melampaui diri kamu sendiri, bukan tempat dari ego yang kebentuk dari rasa ingin mempertahankan diri sendiri, merasa ingin kelihatan benar, ingin validasi dan pengakuan dari orang lain, ingin di admire gitu. Ini untuk yacht yang pertama. Oke, sekarang untuk yacht yang kedua, aku gambarkan lagi ganti warna ya. Kali ini coba pakai warna oranye. Semoga kelihatan. Yacht yang kedua itu kebentuk dari, sebentar. Ini agak mepet sih bentuknya. Coba ya aku kasih lihat. Terbentuk dari Chiron. Ini Chiron, aku buletin dulu. Terbentuk juga dari di sini itu Midheaven sebenarnya. Coba aku kecilin dulu. Ini tuh Midheaven. Nah, Midheaven di sini. Dan yang ketiga adalah Jupiter. Sini ya. Nah, nanti bentuk segitiganya adalah yang ini ya. Sebenarnya dia lebih condong ke midheaven segitiganya. Nah, segitiganya itu begini. Tunggu. Aku ulang. Chiron, midheaven, kok hilang? Ini Chiron, ini Jupiter. Segitiganya adalah gini. Nah, 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 kurus ya segitiga ya. Tapi kurang lebih gini. Jadi yang terlibat adalah untuk yacht yang kedua adalah Chiron. Ini sebenarnya jatuhnya di midheaven, midheaven di Leo. Jadi Chiron di Gemini, midheaven di Leo, dan titik puncaknya berada di Jupiter, rumah ketiga di Capricorn. Gitu. Di sini ya, aku tandai yang terlibat ya. Sini, sini, sini. Oke.
Jadi kita lihat kakinya, kakinya kan ada di Chiron Gemini. Biasanya shadow untuk Chiron Gemini itu mewujud dalam bentuk takut eh, sharing ide-ide, susah menerjemahkan apa yang dia pikirkan. Lalu dia paling takut merasa luka kalau misalnya dia disalahpahami atau merasa bodoh. Karena Chironnya jatuhnya di sini di rumah ketujuh, rumah relationship, one on one relationship. Motivasinya adalah motivasi dari rasa takut dia sharing ide, susah menerjemahkan apa yang dia pikirkan, merasa luka disalahpahami atau merasa bodoh adalah karena dia takut sendirian, takut berkonflik. Bisa juga karena people pleasing, ada tendensi untuk ingin apa memastikan orang lain terlihat senang atau terlihat baik-baik aja atau gimana, intinya ingin berusaha memukau orang lain lah gitu. Nah, kemudian yang kedua dari sisi midheaven, Leo dikorelasikan dengan sextile yang ini di Chiron Gemini, akhirnya untuk rasa aman, karena midheaven itu kan bicara tentang apa yang dia tampilkan di publik, di antaranya melalui karir, karena kan karir itu salah satu cara yang paling umum dilakukan orang untuk menampilkan suatu citra diri atau reputasi di depan publik. Nah, akhirnya dia memilih suatu action atau karir yang menurutnya menampilkan sesuatu yang bisa divalidasi orang lain, yang jenis-jenis karir yang dia tahu pasti bakal dipuji orang lain, bakal aman, aman dan tidak akan konflik dengan sekitarnya. Dia akhirnya memilih karir-karir yang seperti itu, yang akan memastikan dia dapat apresiasi dan validasi, yang sebetulnya ini menciptakan rasa aman yang semu. Karena sebetulnya dia belum dia tidak menemui bagian intinya yang mungkin sebenarnya dia punya keinginan karir yang lain atau ingin menampilkan citra yang lain, tapi bagi dia mungkin saat itu terlihat nggak aman karena nggak ada jaminan bahwa ketika dia menampilkan sisi diri yang itu atau menyampaikan apa yang di dalam pikirannya itu, dia punya pikiran bahwa nanti dia akan dianggap bodoh. Jadi sehingga dia simpan itu dalam dirinya. Nah, eh di sini ada pesan bahwa perlu belajar mengimbres si sisi Jupiter yang ada di rumah ketiga, frekuensi tingginya Jupiter yang ada di rumah ketiga Capricorn. Capricorn kan berarti ada energi kedisiplinan di sini karena penguasanya Saturn. Berarti dari waktu ke waktu dia perlu disiplin tentang membangun, mendevelop rasa percaya dengan kamu sendiri, opininya sendiri, lalu di sini keberanian buat ikhlas untuk membiarkan orang lain itu salah menilai tentang kamu gitu, tentang dirinya gitu. Berani membiarkan nggak apa-apa disalahpahami. Itu kan memang memerlukan keikhlasan yang besar ya. Apalagi kan ini di Yot ya. Yot itu kan tadi balik lagi pesannya adalah diantaranya ikhlas. Ikhlas terhadap hasil kan. Terus juga berani memimpin diri sendiri atau berekspansi dari tempat curiosity. Curiosity itu rasa ingin tahu daripada fokus ke opini orang lain atau hanya mau ekspansi ketika hasilnya bisa kamu pastikan. Jadi sisi bayangannya adalah ingin memastikan juga, makanya kan tadi di Heaven ini dia ingin tampil asal ada garansi dia divalidasi oleh orang lain daripada dia menampilkan sesuatu yang mencerminkan keotentikan dirinya gitu kan. Nah, terus belajar juga di sini adalah melihat kesalahan sini, melihat kesalahan sebagai guru untuk pertumbuhannya kamu. Coba mengadopsi point of view gelas setengah kosong atau gelas setengah isi, bahwa semakin kita eh, kesadaran kita berekspansi, kita tuh sadar sebagai manusia, kita tuh nggak pernah sepenuhnya tahu gitu, dan itu nggak apa-apa karena dengan kita menerima secara ikhlas bahwa kita itu selalu punya ruang untuk ketidaktahuan, ruang untuk eh, kesalahan, dengan melihat kesalahan sebagai tempat bertumbuh, maka nanti hasilnya adalah
setiap kita menemukan ketidaktahuan, setiap kita menemukan kesalahan, kita akhirnya berani untuk coba lagi, dan coba lagi. Di, di saat ini yang ketemu salahnya di sini, ya udah coba lagi, coba lagi. Jadi bukan kesalahan adalah bukan akhir kayak gitu. Terus di sini juga dari Jupiter di Capricorn untuk rumah ketiga adalah berani memahami kalau apa pandangan kamu itu bersumber dari persepsinya kamu sendiri, dan itu normal. It's okay ketika tidak semua orang melihat sesuatu dengan caranya kamu, karena mereka pun punya persepsinya sendiri. Di sini pun perlu ikhlas juga menerima bahwa iya, orang lain itu mungkin punya pandangan yang berbeda dengan kamu, dan itu bukan salah kamu, atau bukan kamu adalah orang yang bodoh, nggak gitu. Karena kamu punya persepsi sendiri, orang lain pun punya persepsi sendiri. Nah, ini di sini diminta melampaui hal itu, berani ikhlas melampaui bahwa ketika terjadi perbedaan pendapat, persepsi yang berbeda, yang itu melampaui salah dan benar. Jadi bukan berarti ketika terjadi persepsi yang berbeda kamu salah atau mereka salah. Setiap orang kan melihat dunia itu kan dari pengalamannya masing-masing ya, dari persepsinya sendiri-sendiri. Itu kayak gitu. Oke, next adalah iot yang ketiga. Iot yang ketiga kalau dari berchart ini adalah, ini agak menempel sih posisinya. Iot yang ketiga itu ada di sini. Di, aku kasih warna lain ya. Aku kasih pink lagi. Ada di ascendant, mungkin coba ya aku kasih. Ada di sini, ada di Jupiter, ada di Chiron. Nah, ini karena rapat nih aku tarik garisnya sini. Nah, ini yang ketiga. Agak mirip dengan yang kedua ya, tapi sekarang ditukar. Jadinya sekarang justru titik puncaknya ada di Chiron, dan kaki segitiganya sekarang pindah ke Jupiter. Kalau tadi kan di yacht yang kedua justru kaki apa titik puncaknya ada di Jupiter dan kakinya ada di Chiron. Ini menariknya adalah karena ini kebetulan di sampel ini ada dua hal yang ketemu di tempat yang berbeda. Kalau tadi kan Chiron di kaki, sekarang di puncak, dan sebaliknya nih kalau Jupiter tadi ada di kaki, ada di puncak, sekarang ada di kaki. Artinya ada extra layer buat orang ini untuk eh, benar-benar fokusnya lebih besar juga untuk memperhatikan kedua sisi energi Jupiter, baik energi frekuensi tertingginya maupun frekuensi terendahnya, frekuensi bayangannya, dan serta melihat juga energi positif, energi tertinggi dari Chiron maupun sisi bayangan dari Chiron. Karena kan soalnya tadi ketemu di puncak dan ketemu di kaki. Nah, sekarang posisinya adalah Chiron yang di puncak, sementara di sini Jupiternya di rumah ketiga sebagai kaki bersama dengan ascendant Scorpio. Yang aku amati dari posisi ini adalah ascendant Scorpio itu kan punya point of view tentang dunia dari kacamata yang keras, yang berat dan transformatif. Artinya dia itu agak susah, mungkin kayak kamu lah, kamu susah melihat dunia dari kacamata lensa yang simple, yang sederhana gitu kan di sini. Mungkin kamu lebih melihat itu, apalagi ada Saturn di sini kan berarti eh, perlu dari waktu ke waktu itu lebih netral. Jadi kalau kamu biasa mungkin lihat dunia itu berat, maksudnya dari kacamata yang terlalu serius, sehingga akhirnya kamu susah memilah mana sih sebetulnya yang bisa diselesaikan dengan cara yang sederhana dan mana yang harus diselesaikan dengan menghancurkan sesuatu dan memulai kembali. Nah, akhirnya mungkin kamu terbiasa untuk
ketika ada suatu masalah atau apa, kamu cenderung cari cara yang mengarah ke penghancuran atau yang penghancuran yang akhirnya membuat kamu mengulang sesuatu dari nol tanpa melihat ini sebetulnya masih bisa dibereskan atau enggak sih gitu kan dengan tanpa harus menghancurkan dan memulai kembali kayak gitu. Makanya di sini Saturn ditaruh di rumah ke-1 untuk jadi guru kamu bahwa dari waktu ke waktu memilah mana sih sesuatu yang masih bisa dibereskan tanpa dihancurkan atau sesuatu yang harus yang memang perlu dihancurkan untuk kemudian dihancurkan di sini konteksnya dilepaskan untuk kemudian memulai lagi dari nol gitu. Terus ketemu lagi dengan di sini Jupiter di rumah ke-3 Capricorn. Lagi-lagi kan energi Saturn ya. Nah, dengan kamu belajar dari waktu ke waktu lebih netral mengenai mana yang harus diselesaikan dengan cara yang sederhana atau mana yang harus memang harus perlu penghancuran atau memulai sesuatu dari awal, kan kamu butuh koneksi dengan di sini mengekspresikannya dengan Jupiter. Karena Jupiternya di kaki untuk kali ini, eh, mungkin dari sisi bayangan yang tadi aku sampaikan bahwa di sini Jupiter Capricorn itu kan hanya mau ekspansi atau action atau mengekspresikan sesuatu atau belajar sesuatu kalau misalnya ada garansi hasil yang menguntungkan buat dia secara praktikal gitu kan. Sehingga kan jadinya adalah dia mungkin sebetulnya punya dorongan ingin expand, ingin belajar kemana, ingin mempelajari sesuatu yang baru, ingin belajar sesuatu yang belum tentu orang lain itu akan memvalidasi dia secara instan. Tapi dia jadinya membatasi dirinya sendiri karena em, Capricorn kan ingin sesuatu yang terkontrol dan terukur ya, apalagi tanda bumi. Akhirnya dia memilih untuk tidak maju dan menahan dirinya untuk maju karena dia yang membuat sendiri batasan itu bahwa dengan alasan nggak ada garansi gitu kan bahwa saya pasti sukses. Padahal tadi ketika Jupiter yang ada di Yod yang sebelumnya kan tadi ada pembelajaran yang tadi aku sampaikan bahwa oh belajar melihat kesalahan, belajar melihat ketidaktahuan sebagai zona pertumbuhan. Nah, ini juga perlu diadopsi di sini nih. Gitu ya. Di diadopsi juga dalam dengan cara merangkul apex yang ada di Chiron gitu. Luka seputar yang tadi takut sharing ide, yang susah menerjemahkan apa yang dipikirkan, takut merasa disalahpahami atau merasa bodoh gitu karena takut konflik, takut sendirian. Inilah yang perlu dihadapi dengan inner work, dengan mungkin ke terapis kalau terasa terlalu berat. Jadi memulihkan luka seputar Chiron ini jadi penting ya di sini ya untuk eh, supaya bisa tadi merangkul di energi apa merangkul iot yang sebelumnya maupun sekarang di titik puncak ini sehingga nanti kamu bisa lebih ajak untuk menghadapi yang tadi ketidaktahuan itu sebagai guru, berani melihat kehidupan dari ruang setengah kosong setengah isi bahwa kita itu selalu berpindah dari ketidaktahuan yang satu ke ketidaktahuan yang lain sambil tetap berani mengekspresikan apa yang kamu tahu saat ini secara otentik ke orang-orang. Kalau digabung dari yacht yang satu, yacht ke-1, yacht kedua, dan yacht yang ketiga itu memiliki satu message yang sama, yaitu kalau kita rangkum adalah yang tadi, yaitu key poinnya adalah eh, berani melihat kesalahan sebagai guru, ketidaktahuan sebagai guru, bahwa hidup itu hanya perpindahan dari satu ketidaktahuan yang lain, lalu berani menggunakan apapun yang sudah kamu punya saat ini, detik ini juga, yang sudah ada, untuk kamu bagikan sama orang-orang, tercermin dari Midheaven di sini, dan Venus yang ada di Leo di sini, dari tempat ingin berbagi aja, dari tempat cinta, ingin dari tempat
yang murni kan. Leo itu seperti energi anak-anak. Jadi dari tempat kreativitas yang apa yang kamu punya saat ini dibagikan, sambil di sisi lain kamu di sini terus belajar juga mengembrace luka yang ada di Chiron seputar Gemini. Karena ketika kamu mau membagi pengetahuan dengan kondisi saat ini, apapun yang kamu miliki saat ini, sebenarnya kamu sedang belajar memulihkan luka yang ada di sini, di Chiron, gitu. Selain kalau perlu bantuan terapis ya datanglah ke terapis. Jadi fokusnya adalah fokus dengan apa yang kamu miliki saat ini, bagikan, lalu garansi mengenai ketidaktahuan sebagai guru itu kan membuat kamu di sini berani melepaskan energi batasan yang kamu bikin ke diri kamu sendiri untuk belajar gitu. Kayak gitu. Oke, semoga dari sharing demo ini teman-teman punya insight seputar cara baca yot, eh, ke ke yotnya punya teman-teman masing-masing. Jadi prinsipnya adalah kita fokus ke titik puncak yot yang tadi aku tunjukin, paling atas itu yang perlu dirangkul dan ambil frekuensi tertingginya energi positifnya dari titik puncak yot itu. Sementara untuk dua kaki segitiganya masing-masing coba ditemui sisi bayangannya. Karena kan sebenarnya kalau hubungan keduanya yang dua kaki itu kan sebetulnya tidak ada masalah. Cuman kan memang mungkin sisi bayangan dari masing-masing yang ada di kakinya ini tidak eh, terhubung dengan titik puncaknya dalam kondisi yang tidak terlalu saling mengenali, sehingga diperlukan kesadaran kamu untuk mempertemukan sisi bayangan dan dengan cara melakukan action dari titik puncak yang ada di puncak segitiga itu. Jadi puncak segitiga itu kan adalah titik yang perlu kamu terus dekati sisi tertingginya, energi tertingginya, kayak gitu. Kalau kamu mau coba berlatih membaca yod kamu sendiri. Tapi kalau memang ternyata kamu masih bingung dan perlu bantuan aku, eh, di aku tersedia juga jasa berchat reading untuk teman-teman yang merasa perlu konsultasi lebih lanjut dengan aku seputar masalahnya teman-teman di bidang karir, keuangan, atau cinta, atau ingin mendekati zona bayangannya teman-teman. Aku punya beberapa paket berchat reading, termasuk jika teman-teman ingin berkonsultasi juga seputar yacht yang dipunyai teman-teman. Misalnya udah coba baca sendiri, tapi kok merasa perlu menggali lagi sama aku, boleh bisa konsultasi melalui jasa yang aku miliki. Atau bisa juga kalau mau tahu tipis-tipis juga eh, tanpa ngasih lihat berchat teman-teman, bisa juga tanya via komentar atau via DM sama aku untuk sedikit eh, tahu apa sih ini maksudnya gitu. Oke, teman-teman, sekian sharing aku di video ini. Bye.